Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini, Senin 1 Maret 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita pada kesempatan ini berbunyi, memancing di air keruh. Tema ini, memancing di air keruh, dilandasi dari firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melakukannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita memancing di air keruh. Tema ini bisa diartikan mengambil keuntungan pada saat sebuah peristiwa yang kalut atau peristiwa yang memprihatinkan, menggunakan kecurangan yang tidak pada tempatnya. Saya rasa bisa kita katakan Yudas Iskariot telah memancing di air keruh. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan hari ini, dalam urutan Injil Matius, Yesus ini sudah memberitahukan yang keempat kali atau yang terakhir tentang penderitaannya, di mana dia mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan dibunuh. Tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit. Yesus sudah memperingatkan tentang penderitaannya. Sebetulnya, saudara-saudara, murid-murid itu harus berkata, kalau demikian, apa yang kami harus lakukan? Tentu sudah sepantasnya mereka berjaga-jaga untuk hal-hal yang berbahaya ini. Tetapi tidak demikian dengan Yudas. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan yang memprihatinkan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi dirundung malang semua murid-murid. Tetapi dia memanfaatkan pergi berunding dengan imam-imam kepala yang memang hendak menangkap Yesus. Seolah-olah Yudas Iskariot berkata dalam hatinya, inilah saat yang tepat. Maka dia telah memperoleh 30 uang perak dengan satu janji akan menyusun suatu skenario untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala ini. Yudas Iskariot sungguh-sungguh memancing di air keruh dan dia berhasil. Karena itu, dalam situasi yang demikian, Yudas Iskariot boleh dikatakan sungguh-sungguh telah berkhianat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, coba kita bercermin sejenak di depan keadaan bangsa kita. Bahkan bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, yaitu saat semua bangsa dan juga bangsa kita yang terbeban berat menangani pandemi COVID-19 mengakibatkan gerak atau pertumbuhan ekonomi negara yang sangat memprihatinkan sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi sangat disayangkan kalau ada orang yang memancing di air keruh seperti ini.
Selain bidang ekonomi, keamanan, sudah banyak saudara-saudari kita yang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Karena itu, kebutuhan dana penanganan COVID-19 terus membengkak yang harus disediakan oleh pemerintah. Dana yang harus dihimpun oleh pemerintah ini itu juga adalah uang rakyat, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya dengan benar. Seperti biaya pengobatan untuk COVID-19, alat-alat, obat-obat, tenaga kesehatan, semua ditanggung oleh negara. 1 sen pun para penderita tidak dikenakan biaya. Karena itu sangat memprihatinkan bila ada pejabat pemerintah yang menggunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan pribadi, baik ada hubungannya dengan dana penanganan COVID-19 atau tidak. Seruan yang patut kita sampaikan kepada siapa saja, apakah mereka berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 atau tidak, kepada masyarakat di semua lapisan, supaya jangan memancing di air keruh. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saat ini kita menjalani minggu-minggu Prapaskah. Disebut juga Minggu Sengsara Tuhan Yesus, yang sebetulnya menguras keprihatinan kita. Karena itu tema berbunyi, jangan memancing di air keruh. Lalu, apa sebaliknya yang patut kita lakukan? Di gereja tertentu, sudah menjadi kegiatan rutin bagi mereka yang mereka sebut aksi puasa. Ada yang menyebut juga jimpitan beras. Di jemaat kita, GKI Kuitang, beberapa kali dibagikan celengan. Bukan soal nama kegiatan, apakah aksi puasa atau celengan atau jimpitan beras. Tetapi kegiatan itu semua berisikan ajakan agar kita memberi perhatian kepada sesama di minggu-minggu Prapaskah ini. Bukan mencari apa yang bisa saya peroleh, apalagi memancing di air keruh. Justru kita berpikir, apa yang dapat saya lakukan bagi sesama, berguna bagi mereka, menolong sesama, dan memuliakan Tuhan. Dalam bacaan kita, Yesus sudah 4 kali memberitahukan sengsara kematiannya yang akan dihadapinya. Itu bukan main-main, itu bukan ecek-ecek, tetapi penuh perjuangan yang nanti terlihat dalam pergumulannya dan doanya di Taman Getsemane, dan seruan jeritan di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya rasa di sekitar kita tidak perlu jauh-jauh kita mencari. Ada orang yang perlu kita perhatikan, yang dapat kita perhatikan, seperti pemulung, tukang angkut sampah, pengemis, dan seterusnya. Anda pasti bisa memberi sesuatu yang berguna, menyenangkan, bahkan menyelamatkan mereka. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan tema memancing di air keruh dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, pernahkah dalam tanda kutip hati Yudas ini, yaitu memancing air keruh, menguasai, menggoda Anda? Pernah? Yang kedua, coba sebutkan untuk apa Yesus menderita di kayu salib yang disebut dalam ayat renungan ini. Untuk apa dia menderita?
Yang ketiga, tidak diragukan. Anda telah memberi banyak perhatian, bantuan bagi sesama. Namun, maukah Anda menyediakan sesuatu, uang atau natura, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan di dekat tempat tinggal Anda sebagai aksi kita di minggu-minggu Prapaskah ini? Kita langsung praktekkan. Maukah Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus telah rela menanggung dosa maut, yang sesungguhnya itu adalah dosa dan kesalahan kami. Berilah kesempatan untuk kami renungkan betapa besar dan mendalamnya sengsara yang dialami oleh Yesus sampai wafat di kayu salib. Kami mau mengambil bagian dalam sengsara yang ditanggung oleh Yesus dengan memberi perhatian, bantuan dan pertolongan yang bisa menyelamatkan sesama, walau nilainya tidak seberapa. Kami berdoa untuk negara kami yang masih terbatas gerak masyarakat kami karena COVID-19 dan berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini yang telah mengadakan vaksinasi. Semoga berhasil baik. Sebagai murid Yesus dan kami ini secara pribadi maupun sebagai jemaat bersama-sama, mampukan kami membawa pencerahan di tempat di mana kami ditempatkan. Kami berdoa untuk teman-teman yang terinfeksi COVID-19, memohon kiranya Tuhan Yesus menjamah untuk kesembuhan mereka. Dan yang menderita oleh berbagai penyakit, Tuhan Yesus berkati mereka untuk kesembuhannya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.